rekan-rekan media semuanya yang sudah hadir di tempat ini untuk merespon undangan kami, ya. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa waktu yang lalu baik saya maupun klien saya Ruben Onsu itu sering ditanyai terkait dengan masalah adanya putusan Mahkamah Agung yang didapat oleh media Kumparan dari Direktori Mahkamah Agung, ya. Jadi teman-teman media itu banyak yang bertanya, benar nggak sih Bang bahwa gugatan merek Ruben Onsu, geprek bensu itu sudah ditolak, ya, dan bagaimana, ya. Jadi sebenarnya kami ingin mengambil sikap diam pada waktu itu karena jauh sebelum adanya putusan itu sudah ada pembicaraan antara dua orang, ya, yang pemilik merek yang ada unsur bensunya, yang satu di bawah PT Onsu Pangan Perkasa, ya, Ruben Onsu dan Jordi. Satu lagi adalah PT Ayam Geprek Beni Sujono, ya, dengan brand Ayam Geprek Bensu, kita Geprek Bensu. Jadi sebenarnya sudah ada pembicaraan untuk mencari titik temu agar tidak harus selalu bersengketa, tidak harus selalu ribut, gitu ya. Nah, jauh sebelum ada putusan. Nah, bahkan sore sebelum berita itu naik ke permukaan, ya, dari Kumparan, siangnya kita juga lagi pertemuan makan siang, ya, antara saya, Jordi, dan juga kuasa hukum dari pihak mereka, Pak Edi. Karena sudah lama tidak bertemu, 3 bulan kepotong karena COVID-19, 2 bulan itu lebih. New normal, sehingga akhirnya kemarin kita memenuhi undangan beliau untuk bertemu dan makan, ya. Jadi sungguh sangat kaget kalau kemudian ada tiba-tiba berita yang naik ke permukaan, mendahului relasi pemberitahuan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mendahului informasi yang juga kami coba cari dari Direktori Mahkamah Agung, sehingga oleh karena itu kami mengambil sikap diam. Nah, ini juga yang sebenarnya kami harapkan dari mitra kami, dari rekan kami, agar tidak merespon sehingga masalahnya menjadi besar dan kita tidak terganggu dalam perundingan untuk mencari titik temu agar suasana tetap kondusif. Namun mau apalagi, ternyata berita yang diawali dari Kumparan itu sudah melebar kemana-mana, sehingga banyak teman-teman media yang cari abang, hubungin abang, dan juga Ruben Onsu, dan kami tetap komitmen untuk selalu tidak memberikan respon dulu sampai semuanya clear. Alasan saya sampai kelas pemberitahuan dari Mahkamah Agung itu sampai kepada kami, itu yang resminya, ya. Nah, namun ternyata dari pihak seberang itu kan dengan berbagai alasan, termasuk diantaranya tidak bisa menghindari teman-teman media yang bertanya terus-menerus, sudah memberikan rilis ke media online, sudah memberikan statement juga, ya, kuasa hukumnya. Dan menurut pendapat kami ada beberapa hal yang harus diluruskan agar tidak terjadi opini publik yang keliru, yang menganggap seolah-olah klien kami Ruben Onsu, Jordi Onsu, atau PT Onsu Pangan Perkasa itu adalah orang yang merampas, adalah orang yang melakukan pembohongan, adalah orang yang dalam posisi hukumnya adalah orang yang keliru, ya. Nah, jadi itulah yang membuat kami pada hari ini secara mendadak memberikan WA ke beberapa teman media agar ada berita yang berimbang, tidak sepihak saja, agar masyarakat juga memahami bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya, dan agar mitra-mitra kerja kami juga paham bahwa ternyata persoalannya adalah seperti itu, ya. Jadi ini prolog dari saya. Jadi saya mau sampaikan bahwa yang pertama itu, ya, nanti kita akan bagi 2 sesi. Saya akan bicara mengenai masalah legalnya, ya. Dan nanti mungkin Jordi akan bicara mengenai masalah historisnya. Karena kan mereka juga bicara mengenai masalah awalnya pertemanan, inilah manajer operasional lah. Jadi yang akan bisa menjelaskan itu adalah Jordi. Secara historis juridisnya, saya akan bicara mengenai masalah proses hukum dan legalnya aja, ya. Jadi teman-teman, yang kami mau sampaikan adalah merupakan pengetahuan umum, ya, merupakan pengetahuan umum atau diketahui oleh umum jika kita bicara mengenai masalah bensu atau nama bensu itu pasti adalah Ruben Onsu, ya. Itu sudah pengetahuan umum, ya. Sehingga oleh karena itu makanya kita yakin sekali bahwa di Nusantara ini tidak ada orang lain yang menggunakan nama singkatan bensu kecuali Ruben Onsu, ya. Karena kalau kita klik di Google dimanapun pasti kalau bicara masalah bensu itu adalah Ruben Onsu. Meskipun kalau kita mau bermain-main kalimat, bermain-main terminologis, bensu itu bisa kepanjangan apa saja. Ya, bisa kepanjangan bengkel susu, Beni Sujono, atau misalnya Beni Sumitro, apa aja bisa.
tapi yang pasti yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Bensu itu adalah Ruben Onsu, ya. Jadi oleh karena kita beranggapan bahwa Bensu itu adalah nama yang juga sudah melekat kepada Ruben Onsu, atau istilahnya itu adalah alias Ruben Onsu alias Bensu, karena di kontrak-kontraknya dia di televisi juga seperti itu yang menggerakkan kita ketika membangun usaha Onsu Pangan Perkasa ini. Kita menggunakan brandnya itu Geprek Bensu. Geprek ini sendiri adalah merupakan kalimat yang menjadi public domain. Artinya itu adalah milik umum. Karena banyak beredar di mana-mana, kita geprek Wati, geprek Billy, geprek ini, geprek itu sendiri nggak jadi persoalan. Karena itu adalah kalimat yang menjadi public domain. Yang membedakan ini yang paling penting. Kalau misalnya geprek Ucok, berarti oh ini geprek yang miliknya si Ucok. Geprek itu sudah jelas tahu adalah jenis makanan yang berasal dari ayam yang mungkin sedikit dikeprek, kan gitu intinya. Ya, jadi untuk itu makanya kita menggunakan geprek Bensu untuk membedakan dengan geprek-geprek yang lain, dan Bensu itu adalah singkatan dari Ruben Onsu. Ya, geprek Bensu kita bikin. Nah, jadi dalam proses untuk mendapatkan sertifikat geprek Bensu di DJKI, kita mengalami sedikit hambatan, ya, proses yang sangat panjang. Sementara geprek Bensu itu sendiri di luar apa yang kami perhitungkan, meskipun kami PT Onsu Pangan Perkasa ini, klien kami bekerja secara sistematis dengan struktur yang profesional, ya, jadi semua itu sudah merupakan struktur yang teratur. Tapi tentu dalam perkembangan satu usaha itu kan pasti ada momentum-momentumnya. Nah, ini di luar perhitungan kita, ini momentumnya sangat cepat, ya, lebih cepat daripada proses permohonan sertifikat merek yang kita lakukan di DJKI. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan hukum, ya, untuk mengisi kekosongan hukum, untuk mendapatkan satu legitimasi bahwa Bensu itu adalah Ruben Onsu, meskipun itu sudah menjadi pengetahuan umum, tapi kami ingin memiliki legal standing secara hukum. Itu yang membuat kami mengajukan permohonan, ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum tempat tinggalnya Ruben Onsu pada waktu itu, memohon agar dapat bisa ditetapkan Ruben Onsu itu juga adalah singkatan nama dari, bahwa Bensu itu adalah singkatan nama dari Ruben Onsu. Ya, jadi Ruben Onsu alias Bensu. Jadi kita mau juga secara legal, bukan hanya sekedar nama panggung, tapi juga sudah secara hukum dia memiliki nama yang memiliki kekuatan hukum, ya. Jadi itulah yang membuat pada tanggal 30 Mei 2018, setelah memeriksa perkara ini, setelah memeriksa permohonan ini, setelah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan dikabulkan permohonan kami itu dengan amar putusan menetapkan mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas, menetapkan nama Bensu merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu, jelas. Ya, secara hukum satu-satunya orang yang memiliki legalitas untuk menggunakan nama Bensu, singkatan Bensu, adalah Ruben Onsu, nggak ada yang lain. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan, tidak ada duanya. Bensu hanya Ruben Onsu. Ya. Lalu kita kembali lagi ke masalah pendaftaran merek di DJKI. Nah, Undang-Undang Nomor 20, ya, tahun 2016, betul kan ya? Benar. 20 tahun 2016 tentang merek dan indografis. Itu pasal 21-nya itu menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang merek itu adalah sistemnya first to file. First to file artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan, maka dialah yang akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Jadi walaupun nama kita adalah Bensu, udah ada pertapan, semua orang tahu kita Bensu, tapi ketika kita mengajukan permohonan merek untuk mendapatkan nama Bensu itu agar dikasih sertifikat mereknya, dia terhalang, ya, karena ada first to file akibat merek atau brand Bensu itu sudah diberikan kepada pihak lain. Ini dia, Bensu, ya, yang merupakan singkatan dari bengkel susu, logo kepala sapi, ya. Kita bernegosiasi, ya, bermusyawarah dengan pemilik Bensu. Kita mau sampaikan 2015 ketika dia menggunakan Bensu sebagai singkatan dari bengkel susu, ini nama Bensu sudah dikenal. Karena nama Bensu itu sudah dikenal sejak tahun 2006 di panggung hiburan. Ya. Mereka juga mengakui, banyak orang yang beranggapan usaha mereka ini adalah usahanya Ruben Onsu. Ya.
Ini ya yang kita mau sampaikan. Nah, jadi ini yang menjadi penghalang kenapa permohonan kami untuk mendapatkan sertifikat geprek bensu itu tidak bisa dikeluarkan oleh DJKI karena sudah ada merek lain yang menggunakan nama bensu. Dan sesuai dengan ajas first to file, tidak boleh ada merek-merek lain yang mengandung unsur nama bensu karena sudah ada pemiliknya. Ya, kami coba untuk berargumentasi. Pada waktu coba untuk berargumentasi ke DJKI dan ke semua pihak. Karena di pasal 21 dikatakan tidak boleh diberikan merek kepada pemohon merek yang mereknya itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Ya, tidak boleh. Jadi contohnya misalnya, kalau kita bicara mengenai masalah SBY gitu misalnya, yang ada di pengetahuan kita siapa kira-kira SBY itu? Pak Susilo, Bambang Yudhoyono. Saya juga bisa loh pakai nama singkatan SBY, Minola SBY. SBY itu Sebayang bisa juga. Dan kemudian mungkin Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak kepikiran untuk membuat SBY itu sebagai suatu brand. Tapi saya berpikir untuk menjadikan itu sebagai brand. Saya mohonkan. Nah, kalau menurut Undang-Undang Merek itu, di pasal 21, permohonan saya ini harus ditolak. Karena itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Nah, tapi ini kan sudah terlanjur keluar di bensunya nih. Jadi, solusi yang paling baik, yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dan sesuai juga dengan arahan daripada Direktur Merek dan pihak DJKI, ya, kami melakukan perundingan secara kekeluargaan yang membuat sampai pada suatu kesepakatan mereka menyerahkan merek bensu ini kepada Ruben Onsu. Ya, penyerahan ini bukan hanya begitu saja. Ya, penyerahan ini juga kami laporkan kepada pihak DJKI. Maka keluarlah sertifikat, ya, peralihan atas merek terdaftar. Jadi yang tadi merek bensu itu hanya dimiliki oleh JC Handalim, beralih menjadi milik Robin Onsu. Sejak kapan kepemilikan Robin Onsu? Apakah sejak dialihkan? Tidak. Sejak sertifikat ini dikeluarkan. Pada tahun berapa? 2015. Inilah first to file. Oke? Nah, karena ini sudah dialihkan kepada Robin Onsu, mendorong pihak DJKI mau tidak mau mengeluarkan sertifikat yang kami mohonkan. Jadi di sini teman-teman media semuanya, saya mau kasih tahu, ya, ada 35 sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Ya nih, sertifikat merek semuanya. 35 sertifikat merek. Yang tadinya tidak bisa dikeluarkan atau terhalang karena ada bensu ini, karena sudah menjadi milik Robin Onsu, maka dikeluarkanlah 35 sertifikat merek. Ini yang keliru ya, 35 sertifikat merek atas nama Robin Onsu. Ya, merek-merek yang mengandung nama bensu. Ada bensu bakso bensu, bensu bakso, bensu nugget. Semua yang mengandung nama bensu. Dan banyak-banyak jadi promo, Bang. Ya, semua brand disebutin. Ya. Oke. Nah, kami beranggapan karena ini bicara mengenai masalah ajas first to file, yang mendapatkan sertifikat merek atas nama-nama yang mengandung unsur bensu itu adalah kami saja. Tapi dalam kenyataannya kami mengetahui, ya, tidak lama setelah kami mendapatkan sertifikat merek ini, ada pihak lain juga yang mendapatkan merek ini, sertifikat merek ini. Itulah pihak dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Loh, aneh. Ada 2 sertifikat yang diberikan kepada 2 orang berbeda untuk satu bisnis yang sama yang mengandung unsur nama bensu. Jadi kita juga mendaftarkan mereknya itu ada lambang ayamnya geprek bensu, ada juga kita mendaftarkan IM geprek bensu yang mereka juga merek dengan seperti itu. Ini sertifikatnya sah semua nih. Loh, kok bisa ada 2 yang keluar? Ya, karena ada 2 yang keluar, ya, untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada kami dan juga mungkin kepada pihak sana. Ya, apalagi dalam beberapa waktu sebelumnya itu kan seperti yang kita ketahui, jika ada komplain tentang makanan-makanan bensu-bensu itu, selalu orang yang
yang dikomplain itu adalah pihaknya kita, Onsu Pangan Perkasa, ya. Nah, jadi untuk memberikan kepastian hukum, maka kami mengajukan gugatan agar sertifikat merek mereka yang dikeluarkan juga oleh pihak DJKI itu dibatalkan dan dicabut. Merefer kepada ajas sistem first to file. Bensunya yang pertama itu udah kita miliki, sah loh ya. Penetapan nama juga sah. Ya, jadi kalau misalnya kemudian di pihak sana juga bensunya itu adalah Beni Sujono, itu baru berdasarkan penetapan pergantian nama di tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018. 2018. Ya, 2018 Benito berubah nama menjadi Beni Sujono, bukan Bensu, tapi Beni Sujono. Sementara ayam geprek Beni Sujono itu lahir di tahun 2017. Logikanya PT dulu lahir baru berubah nama. Ya, ini yang kita mau klarifikasi. Ya, karena kita tidak mau ada opini seolah-olah klien kita curang. Ya. Sekali lagi, ya, kita 2018 Bensu langsung. Ruben Onsu adalah alias Bensu. 2018 mereka berubah nama Benito menjadi Beni Sujono, bukan Bensu. Bukan singkatan. Singkatan cuma Bensu yang ada. Tapi PT-nya mereka dibikin 2017 katanya sudah ayam geprek Beni Sujono. Tapi brandnya Bensu. Nah, inilah dia yang menjadi persoalan, ya. Oleh karena itu, kami mengajukan gugatan untuk agar dibatalkannya sertifikat merek mereka yang juga dikeluarkan oleh pihak DJKI. Ya. Atas gugatan kami itu, mereka melakukan rekonvensi. Minta juga sebaliknya 35 ya, 35 Ben ya. 35 sertifikat kami ini juga dibatalkan. Ya, rekonvensi. Putusan biniaga gugatan kami ditolak. Tidak dipertimbangkan ajas first to file-nya oleh pengadilan niaga terkait dengan masalah bensu. Ya, mereka ini abaikan, mereka bicara mengenai masalah pendaftaran ayam geprek bensu yang tanggalnya lebih mudah dari tanggal kita, ini nggak diperhitungkan, ya, sehingga gugatan kita ditolak, rekonvensi mereka dikabulkan. Tapi rekonvensi atau gugatan balik mereka yang dikabulkan oleh pengadilan niaga itu tidak membatalkan seluruh merek yang ada pada kami, ya, yang dibatalkan hanya 6 sertifikat. Dari 35 ini yang dibatalkan hanya 6 sertifikat. Di kelas 43. Ya. Ada geprek bensu dengan logo ayam. Ya, ada ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu logo ayam. Ya. Dan begini ini. Ini yang dibatalkan, 6 sertifikat. Di kelas 43. Apa itu kelas 43? Ya, kelas yang seperti sekarang ini, buka kafe, restoran, semuanya, ya. Tapi kalau kelas-kelas yang lain, kelas 20 ya, 29 ini dia ada kelas 29, kelas 30, 32, 35 dan 45 nggak dibatalkan. Ya, waralaba franchise online bisnis itu melalui GoFood itu sudah dibatalkan sertifikatnya. Yang dibatalkan hanya 6, yang di kelas 43. Ya, yang buka restoran itu, ya. Tapi untuk di kelas 43 ada 2 sertifikat yang tidak dibatalkan. Ini dia. 2 sertifikat ini nggak dibatalkan. Di kelas 43. Artinya apa? PT Onsu Pangan Perkasa masih boleh membuka gerai seperti hari ini. Jadi kalau dibilang harus tutup, ya tidak perlu tutup. Karena kita masih punya 2 sertifikat di kelas 43. Yang perlu kita lakukan adalah hanya merubah form nama. Karena sertifikat itu geprek bensu. Saya kira nggak jadi persoalan. Mau tulisannya seperti ini juga saya rasa masyarakat tidak akan berpengaruh. Atau kita bikin seperti ini pun berubah logonya nggak jadi pengaruh, tapi tidak mengharuskan kami menutup usaha kami. Ya, karena tidak semua di kelas 43 dibatalkan oleh pihak pengadilan niaga yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ya, nah, jadi inilah yang menjadi faktanya yang membuat kami berpikir tidak ada salahnya kita di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini semakin menurun akibat COVID-19, bahkan sebelum itu pun ketika ada tawaran berunding, ya kita berunding saja. Toh pangsa pasar kita masing-masing, marketplace kita masing-masing, promosinya masing-masing. Ya.
tidak saling ganggu. Nah, tapi mungkin dari pihak sana berpikir kemenangan mereka itu adalah kemenangan mutlak yang mereka akan menguasai seluruh pasar bisnis yang ini. Ya, jadi tidak seperti itu. Karena 29, ya 20, 30, 32, ya 45 itu masih tidak dibatalkan. Bahkan yang 43 pun yang membuat kita punya gerai-gerai seperti hari ini yang kalian teman-teman media lihat itu juga tidak dibatalkan, tidak perlu ditutup sepanjang kita menyelaraskan mereknya yang di atas itu sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Dan sertifikat yang kita miliki juga apa bacanya teman-teman? Geprek bensu. Biasa kan orang kan berubah nama, berubah form tulisan merek, berubah kreativitas tulisan mereknya. Seperti ini. Kita ada sertifikatnya. Siapa yang berani menutup usaha gerai kami kalau kami masih memiliki sertifikat di kelas 43? Kita juga punya sertifikatnya. Ya. Ini nggak dibatalkan. 45. Ya. Itu 45. Ini juga. Ya ini, ya makanya ini 45. Ada ayam geprek bensu sudah benar. Ya, ini 45 ini untuk waralaba kan? Jadi Untuk franchise. ada kita juga mempunyai sertifikat dengan nama IM Geprek Bensu di kelas 45 dan 45 Ya ini untuk waralaba. untuk waralaba. Nah, tapi kalau untuk 43 kita juga punya. Itu yang dibatalkan. Ya. Jadi sekali lagi kita masih memiliki. Faktanya jelas. Jadi kalau misalnya ada media yang menulis gugatan Ruben Onsu terus kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dan kemudian ada image seolah kita tuh pencoleng segala macam, itu tolong diralat dan diluruskan, karena di sini teman-teman media yang hadir pada hari ini sudah melihat semua sertifikat ini yang kami tunjukkan yang menjadikan dasar bagi kami. Jadi kalau kami menggugat karena ada 2 sertifikat yang dikeluarkan kepada 2 orang yang berbeda. Padahal menurut undang-undang merek itu adalah pembeda, jadi nggak boleh diberikan kepada dua orang yang berbeda. Nggak mungkin Louis Vuitton dimiliki oleh si A dan si B, betul loh? Nah itu yang membuat kami menggugat. Kalaupun misalnya kemudian pengadilan berpendapat lain, ya kami harus hormati. Tapi yang pasti yang mereka batalkan itu tidak seluruhnya, hanya 6 dari 35 sertifikat. Dan untuk di kelas yang 6 itu hanya di kelas 43, ya, yang membuat gerai-gerai ini. Tapi kami tetap masih bisa melakukan usaha seperti yang kami lakukan hari ini dengan nama Geprek Bensu, karena kami masih memiliki sertifikat di kelas 43, hanya mungkin cara penulisannya disesuaikan. Saya kira nggak jadi persoalan, konsumen nggak pengaruh tentang masalah nama, penulisan nama. Ya, jadi ini yang kami harapkan supaya ada berita yang diluruskan, tolong jangan sampai diamnya kami beberapa waktu yang lalu dianggap bahwa kami itu adalah tidak benar, atau Ruben Onsu itu tidak adalah pembohong, ya, karena dia bukan mengaku-ngaku namanya Bensu. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Ruben Onsu itu adalah alias Bensu. Tapi kalau dari pihak seberang tidak ada Bensunya, yang ada adalah Beni Sujono. Baru mereka nyingkatnya adalah Bensu. Jelas ya, teman-teman, jelas ya. Nah, jadi inilah yang kami perlu sampaikan, ya, sehingga akhirnya tolong jangan salah kutip berita lagi. Tolong teman-teman media yang kami undang ini, kami yakin profesional, sehingga bisa mendudukkan semua pemberitaan itu secara baik dan benar, sehingga itu akan memberikan informasi yang tepat dan pengetahuan juga bagi halayak ramai. Jangan diartikan kemenangan, ya, dari pihak sana, ditolaknya gugatan kami dan kasasi kami, itu membuat bahwa kami itu adalah pembohong, kami itu adalah bukan pemiliknya. Tidak, ini sejarahnya, ini legalnya seperti itu. Ya, sudah lihat ya sertifikatnya ya. Ini asli ya semuanya ya. Kecuali kalau misalnya kemudian kami tidak memiliki apa-apa seperti ini, kami mengaku-ngaku, kami menggugat, kemudian kami tolak gugatan kami karena dia memiliki sertifikat, ya. Tapi kalau misalnya kemudian seperti ini faktanya, jangan tanyakan kami, tanyakan kepada majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Apa pertimbangannya? Kenapa putusannya menyimpang dari ajas first to file?
Ya, karena kalau bicara mengenai masalah ajas to file, maka berek pertama itu adalah Bensu yang tadi yang saya tunjukkan. Tahun 2015. Tahun 2015. Ini dia, ya. First to file. Dan ini masih berlaku. Kalau memang permohonannya dia yang lebih awal dari permohonannya geprek Bensu dianggap itu tidak jadi persoalan, harusnya walaupun ini tidak kami ambil alih, harusnya keluarlah. Nggak keluar juga. Keluarnya bersamaan dengan keluarnya sertifikat kami. Setelah kami ambil alih ini. Dan mereka sama-sama usul tolak. Dan sama-sama ketika ini masih dikuasai oleh Jesse Handalin, usul tolak. Kita diusul tolak, mereka juga diusul tolak permohonan mereka. Ini setelah diambil alih, kita keluar, tidak lama kemudian kami tahu juga informasinya, sertifikat mereka juga keluar. Justru karena itulah kami mengajukan gugatan. Kalau kemudian misalnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan bahwa mengabulkan gugatan rekonvensi mereka, menolak gugatan kami, tidak memperhitungkan first to file Bensu yang ini, kita mau bilang apa? Bukan berarti kami ini penipu, ya. Tapi yang pasti tidak juga membuat kami harus menutup gerai. Karena kami masih diizinkan untuk berbisnis itu dengan nama geprek Bensu, tapi dengan font tulisan yang berbeda. Karena masih ada 2 sertifikat di kelas 43 yang tidak dibatalkan. Ya, jadi inilah sebenarnya makanya karena selalu mereka yang memulai pertemuan dengan kita dengan spirit kekeluargaan, musyawarah, kita ya respon. Memang kita juga maunya seperti itu. Kita tidak mau buka-bukaan seperti ini, kan begitu. Tapi mau nggak mau, kami harus buka hal-hal yang seperti ini secara mendetail karena kami harus menggunakan hak jawab kami dan meluruskan informasi yang keliru. Jangan sampai opini publik digiring. Yang membuat akhirnya klien kami Ruben Onsu stres. Ya, seolah-olah dia itu adalah orang yang tidak benar. Ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan teman-teman semuanya. Jadi dari 35 sertifikat yang kami miliki. Nah, karena kalau memang misalnya Bensu itu milik dia, kita berasumsi nih. Bensu milik orang sebelah. Ya. Bensu itu milik orang sebelah. Boleh nggak ada Bensu nugget? Hah? Nggak boleh. Bensu miliknya mereka kan? Betul nggak? Kok masih ada nih Bensu nugget yang nggak dibatalkan? Boleh nggak Bensu bakso? Nggak boleh. Karena semua unsur Bensu harusnya tidak boleh digunakan siapapun lagi kalau mereka adalah pemenang sejati. Kalau mereka lah Bensunya, harusnya nggak boleh. Tapi kenyataannya kami masih boleh menggunakan ini semuanya. Ya, menggunakan ini semuanya. Ya, yang dibatalkan cuma 6 sertifikat di kelas 43, tapi ternyata ada 2 sertifikat yang di kelas yang sama, tulisannya geprek Bensu dan geprek Bensu yang tidak dibatalkan. Klien kami sampai kepada keputusan peninjauan kembali dalam memori PK kami. Ya, itu penjelasan saya sebagai kuasa hukum PT Onsu Pangan Perkasa pada kesempatan sore hari ini untuk tidak membuat teman-teman bingung. Bang Minola biasanya mudah untuk diwawancarai, mudah. Jadi bukannya novo. Ya. Jadi itu yang membuat kami yakin kami punya kunci untuk masuk dalam PK. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan dasar untuk mengajukan PK itu hanya bukti baru atau novum, dia saya minta untuk kembali mempelajari undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah syarat-syarat untuk mengajukan PK. Mungkin belum baca lengkap ya.